Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Safina Dewi dengan akhiran NIM 112. Di sini akan membuat video pembelajaran tentang sistem saraf. Sistem saraf adalah sistem dalam tubuh makhluk hidup yang berfungsi untuk menerima, mengolah, dan merespon rangsangan dari lingkungan sekitar maupun dari dalam tubuh. Sistem ini bekerja dengan sangat cepat menggunakan impuls listrik yang dikirimkan oleh sel-sel saraf atau neuron. Fungsi utama sistem saraf yaitu menerima informasi atau rangsangan, mengolah informasi tersebut, memberi respon yang sesuai. Lalu komponen sistem saraf. Yang pertama ada sistem saraf pusat atau SSP, terdiri dari otak, yaitu mengontrol fungsi tubuh, berpikir, merasakan, mengingat. Bagian utama yaitu ada otak besar, cerebrum, otak kecil, cerebellum, dan batang otak. Sumsum tulang belakang menghubungkan otak dengan seluruh tubuh melalui saraf, mengatur gerak refleks dan jalur impuls saraf. Yang kedua ada sistem saraf tepi, terdiri dari saraf sensorik atau eferen, membawa informasi dari reseptor mata, kulit ke otak atau sumsum tulang belakang. Saraf motorik atau eferen membawa perintah dari otak atau sumsum ke otot atau kelenjar. Selanjutnya ada sistem saraf somatik, yaitu mengontrol gerakan sadar, misalnya mengangkat tangan, lalu menghubungkan SSP dengan otot rangka. Sistem saraf otonom atau tak sadar, yaitu mengontrol fungsi otomatis tubuh, seperti jantung, pencernaan. Sistem saraf otonom dibagi menjadi dua, yaitu simpatik, aktif saat stres, dan parasimpatik, aktif saat istirahat. Lalu ada neuron atau sel saraf. Nama lain neuron merupakan satuan kerja utama dari sistem saraf yang berfungsi menghantarkan rangsangan dari reseptor ke pusat saraf, serta menghantarkan rangsangan dari pusat saraf ke otot dan kelenjar. Perbedakan simpatik dan parasimpatik. Seperti fungsi utamanya mengaktifkan tubuh saat stres atau bahaya, parasimpatik menenangkan tubuh saat istirahat. Lalu kondisi aktif, simpatik saat stres, marah, takut, atau beraktivitas berat. Lalu parasimpatiknya saat santai, tidur, atau setelah makan. Denyut jantungnya simpatik meningkat, kalau parasimpatik menurun. Tekanan darahnya simpatik meningkat, parasimpatik sebaliknya yaitu menurun. Pernafasan simpatik dipercepat, parasimpatik diperlambat. Lalu pencernaan dihambat dan dipercepat. Pupil mata simpatik itu melebar, lalu parasimpatik mengecil. Keringat simpatik meningkat, parasimpatik tidak berubah atau berkurang. Seperti itu. Lalu struktur neuron ada dendrit, yaitu menerima rangsangan, ada badan sel sebagai pusat aktivitas neuron, ada akson atau neurit menghantarkan impuls ke efektor, ada selubung mielin, sel sawan nodus transfer untuk mempercepat impuls, ada bulbus akson dan neurotransmitter sebagai tempat pelepasan zat kimia atau neuron. Setelah itu ada gangguan sistem saraf. Yang pertama ada meningitis, yaitu pengeradangan pada selaput otak yang disebabkan oleh infeksi bakteri atau virus. Dan yang kedua ada stroke, yaitu gangguan suplai darah ke otak akibat penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah, menyebabkan kerusakan jaringan otak. Yang ketiga ada Alzheimer, yaitu penyakit degeneratif yang menyebabkan kerusakan sel saraf dan kehilangan jaringan otak. Gejalanya yaitu penurunan daya ingat, kebingungan, dan disorientasi gagal otak. Cedera otak ringan karena benturan dapat menyebabkan hilangnya kesadaran sementara. Dan yang terakhir ada epilepsi, yaitu gangguan kronis ditandai dengan kejang,
mendadak berulang disebabkan oleh aktivitas listrik berlebihan di otak. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.